يا رب صل على المختار من مضار والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا وصل ربي على الهادي وشيعته وصحبه من لطيب الدين قد نشروا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita seberataan dikumpulkan di majelis taklim kita ini bersama-sama dengan tujuan, dengan niat agar mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan curahan rahmat Allah, mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan terbukanya pintu maaf dari Allah, dan mengharapkan agar menggapai syafaat baginda Rasulullah. Pertemuan sebelumnya kitab kita Lubabul Hadits, kita masuk kepada bab yang ke-13, fi fadilatis shaumi, bab yang berbicara tentang keutamaan berpuasa. Pertemuan sebelumnya kita sudah membaca 4 riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bab yang ke-13 ini, bab keutamaan puasa, yang mana yang penting kita sampaikan pertemuan sebelumnya itu hadis yang keempat. Rasulullah bersabda, alaikum bil ghanimatil baridah. Qalu ya Rasulullah wa mal ghanimatul baridah? Qala as-sawmu fis syita al-ghanimatul baridah. Rasulullah bersabda, gapailah oleh kalian, ambillah oleh kalian harta ghanimah yang dingin. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah harta ghanimah yang dingin? Apa geranankah itu ya Rasulullah? Ujar Nabi, berpuasa di musim dingin adalah harta ghanimah yang dingin. Hadis keempat ini Rasulullah memberi pelajaran penting gasan kita. Apa pelajarannya? Di saat menggawi ibadah
semakin sulit rintangan dalam menggawi ibadah tersebut, semakin ganal pahala yang Allah beri. Semakin ngalih ujian dalam menggawi satu ibadah, semakin ganal pula pahala yang disiapakan oleh Allah. Ini pelajaran penting dari hadis yang keempat. Ibadah itu tatkala bangalih proses menggawinya, maka bertambah besar skala pahalanya. Ujar Nabi, pemberian atau harta besar yang bisa diperoleh, salah satu caranya puasa di musim dingin. Kenapa puasa di musim dingin memiliki kelebihan? Bahkan disebut Nabi al-ghanimatul baridah, karena manusia ini pada umumnya amun musim itu lagi dingin, parut lakas lapar, iya kada? Ini muha-muha yang lapar kelihatannya. Dingin harinya. Semakin dingin hari itu, cuaca semakin dingin, hujan enggak? Apalagi kalau di Arab sana musim dingin, alahan pada kita dinginnya. Zaman ulun waktu di Yaman itu bibir pecah-pecah, batis itu rangat, kulit bawah telapak batis karena dingin. Bahkan ada yang sampai menggapai mendekati 0 derajat Celcius di jam-jam tertentu kalau puncaknya sudah. Lebih-lebih di daerah San'a, ibu kota Yaman tuh, dingin. Musibah kalau malam-malam musim dingin nang luar biasa itu, musibah besar kalau ada nang tamimpi basah. Musibah itu, lucut sembahyang subuh mandi dulu. Dingin tapi ada sakhonah di situ. Ada banyu itu dilengkapi alat pemanas. Tapi biar pakai pemanas pas mandi, imbah tuntungnya tambur angin kembali dingin. Cuaca dingin gaya itu, tubuh manusia entah kayak apa prosesnya, kebanyakan tuh lapar. Mudah untuk lapar cuaca dingin. Orang yang puasa di musim dingin kayak itu tetap inya puasa sunnah nih. Kalau wajib memang harus. Tetap inya menjalankan puasa di musim dingin nang banget, sedangkan parutnya konser cacing dalam parut, kelaparan, maka pahalanya pun akan besar aja. Begitu pula musim panas. Musim panas bukan lapar nang kita dapati, haus. Orang puasa di panas terik, nang panas luar biasa. Musim panas, lagi kemarau, tetap menjalankan puasa, ganal pahalanya. Al-ajru ala qadrin nasab. Pahala itu sesuai dengan rasa letihnya, rasa uyuhnya. Tapi rasa uyuh atau rintangan atau ujian dalam menggawi ibadah tadi bukan sesuatu nang diulah-ulah. Jangan menyimpulkan setelah mendengar semakin menggawi ibadah banyak ujian dan rintangan, semakin dalam proses menggawi ibadah banyak uyuhnya, maka semakin besar pahalanya. Akhirnya menyimpulkan seorang bangalih diri, tulak ke majelis nih, mulai duhat ke majelis berjalan, beristilah mengulilinginya, kawalangkir, hanya lewat sana berjalan batis, semakin gana pahalanya. Itu penyakit dipaulah.
Penyakit dipa ulah. Sama nang kaya semakin ngalih aku ibadah semakin ganal pahala. Ba istilah batis dipatahi. Ba istilah dipupuh lawan bebangkih, pang batah. Ya. Pincang batisku, berjalan ke masjid pincang tu ngalih. Semakin ganal pahalanya. Penyakit dia baulah, kada disuruh nang kaya itu. Banadar ke tempat nang baik, nang bagus, acara bagus. Banadar hendak berjalan batis, padahal ratusan kilo, penyakit diulah. Ada bisi kendaraan, ada duit kesan betaksi, daripada hendak piral wara. Penyakit diulah. Cuma masalahnya kalau kita hual, kita sarang orang, biar aja inya. Niat masing-masing jar. Cuman kita tahu amun penyakit itu dipoolah kadang mengganali pahala. Yassiru wala tu'assiru. Permudahlah ujar Nabi, jangan mempersulit diri seorang. Lain kalau berbicara nang kayak musim dingin, musim panas, itu kada dikehendaki. Bukan ikhtiar kita itu, bukan kita nang maulah dingin maulah panas. Beda kasusnya. Oh dipahami lah. Lain tadi mulai duhat supaya gana pahala berjalan berkulilingnya lewat walangkir sana. Beli cat, tapi nang tadinya biru jadi coklat. Banyak sampai orang tuntung baca doa dah. Nah itu penyakit dia ulah, ada nang ringkas, ada sepida tinjak sepida. Nah kira-kira paham tuh lah. Puasa di musim dingin adalah ghanimah, harta ghanimah yang dingin, maksudnya gana pahalanya. Hadits yang kelima, qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. فَإِذَا تَمَّ رَمَضَانَ لَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ ذَنْبٌ إِلَى الْحَوْلِ الْآخَرِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ رَمَضَانَ آخَرَ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ ذَنْبٌ. Hadits kelima, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Ramadan, barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Ramadan, maka dosa-dosa kecilnya, shaghair, maka dosa-dosa kecilnya yang telah lewat akan diampuni. Begitu pula dosa-dosa kecilnya yang akan datang. Begitu pula dosa-dosa kecilnya yang akan datang. Dan apabila faida tamma, dan apabila Ramadan telah sempurna,
Dan apabila Ramadan telah sempurna dikerjakan olehnya, dan apabila Ramadan telah sempurna dikerjakan olehnya, la yuktabu alaihi dzambun ilal haulil akhar, maka tidak akan dicatat dosa kecilnya, maka tidak akan dicatat dosa kecilnya sampai perputaran Ramadan berikutnya. Maka tidak akan dicatat dosa kecilnya sampai perputaran Ramadan yang berikutnya, tahun setelahnya maksudnya. Fa in mata qabla Ramadan, dan apabila orang yang telah menyempurnakan Ramadan, dan apabila orang yang telah menyempurnakan Ramadan meninggal dunia sebelum Ramadan berikutnya, dan apabila orang yang telah menyempurnakan Ramadan meninggal dunia sebelum Ramadan berikutnya, maka orang tersebut hari kiamat, maka orang tersebut hari kiamat tidak membawa dosa-dosa kecil, tidak membawa dosa-dosa kecil. Hadits kelima ini kalau pian renungkan luar biasa. Keutamaan orang nang puasa Ramadan. Sehari orang puasa di bulan Ramadan, sehari, tuntung sehari, sampai berbuka seharinya, dosa-dosa kecil yang telah lewat dan akan datang diampuni, ujar Nabi. Jadi sekian jam yang dilewatinya dalam keadaan berpuasa itu menghapus dosa-dosa yang digawinya. Sempurna seharian puasa Ramadan, dosa yang lewat, dosa yang akan datang dari dosa-dosa kecilnya terhapus, terampuni. Luar biasa puasa Ramadan. Apabila inya sempurnakan Ramadan sebulan penuh puasa, sebulan penuh inya puasa sempurna, maka dosa-dosa kecilnya kada dicatat, ujar Nabi, sampai perputaran Ramadan berikutnya. Dosa kecil lah. Namun dosa besar atau kabair beda lagi. Dosa-dosa yang kada disengaja, tasambati orang, melihat sesuatu yang berbau syahwat, dan dosa-dosa yang tegawi yang halus-halus. Apabila inya sempurna menggawi Ramadan sebulanan, kada ditulis atasnya dosa-dosa kecilnya
sampai perputaran Ramadan berikutnya. Nyaman berasih awak. Apabila inya meninggal dunia setelah menyempurnakan sebulanan puasa, meninggal entah bulan Syawal, entah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, intinya sebelum Ramadan berikutnya meninggal dunia orang itu, dan inya sudah menyelesaikan sebulanan penuh, hari kiamat inya tidak membawa dosa, ujar Nabi, berasih. Kami pangbinian ke babeb ngalih sempurna puasa, pasti bahalangan di tengah-tengah bulan atau di awal-awal atau di ujung-ujung, diqadha 7 hari bahalangan binian, sehingga 7 hari itu kada kawa puasa. Apakah kemudian binian tadi dikatakan kada menyempurnakan Ramadan? Kada. Kalau imbah tuntung Ramadan dan inya sudah suci, qadha sesuai hari nang ditinggal. Sempurna Ramadan bagi binian itu. Tujuh hari inya men, 7 hari diqadha. Boleh sekaligus diniatkan puasa 6 Syawal, dapat pahala keduanya. Niat qadha wajib sekalian puasa ayyamus sit, 6 hari dari Syawal, dapat pahala juga, sempurna Ramadannya. Jangan sampai bulan Ramadan itu kadada udzur, kadada halangan, batal puasa. Siang-siang Ramadan bakawanan lawan kekawanan nang anum-anum nih. Siang-siang Ramadan nongkrong di padang tagah. Saikung setan datang. Setannya berselawar handap, membawa Sprite, membawa Coca-Cola, membawa biskuit. Aku traktir buhan ikam berataan. Wah, padang tagah nih, titik liur kawanan. Ada seikung kada besaur pulang, tergoda batalan berataan. Bah boleh ke rumah kisah koyuhan di hadapan kuitan. Lawasnya lagi malah bukaan, ikam buka di tagah sudah. Jangan kayak itu. Makanya bulan puasa tuh amun kawa jangan banyak keluar rumah. Amun bagawi oke, tapi baka kawanan, apalagi ke tempat-tempat sunyi, ada setan selawar handap. Jangan, tapi dikawani rusak puasa kita. Rugi. Sehari tertinggal bulan puasa itu rugi kita. Walau dikodok kena, tetap rugi. Karena puasa pas di bulan Ramadannya itu luar biasa. Ujar Nabi, sehari aja orang puasa sempurna, dosa diampuni, nang lewat dan akan datang. Setan kada hendak orang dapat keutamaan ini, digodanya. Ayo kita ke tagahan. Tahu ya tagah loh. Lautan. Ayo kita ke lapangan sepak bola, bersipak-sipakan. Ba-4 wara di padang lapangan sepak bola nih, kada denang metihi. Datang nang selawar handap tadi. Rusak baradaan. Minum, makanan, makan taro, ciki-cikian, wah. Bah boleh ke rumah, kisah kelaparan. Ini kisah buat kekanakan bahari. Tahu mah ini? Ada yang beristilah buat termos. Mengopi. Ada yang beristilah membuang mie, mengohop. Padang tagah, main dom. Bulan puasa rusak. La ilaha illallah. Jangan ditinggal bulan puasa.
fardu wajib kita puasa. Hadits yang keenam, qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau adzinallahu lis samawati wal ardi an tatakallama laqalata busyra liman shoma ramadhana bil jannah." Hadits keenam, Rasulullah bersabda, seandainya Allah izinkan langit-langit dan bumi untuk berbicara, seandainya Allah izinkan langit-langit dan bumi untuk berbicara, maka pasti langit dan bumi akan berkata, maka pasti langit dan bumi akan berkata, kabar gembira bagi orang yang puasa Ramadan, kabar gembira bagi orang yang puasa bulan Ramadan, kabar gembira bagi orang yang puasa bulan Ramadan akan meraih sorga. Hadits keenam, ujar Nabi, jakanya Allah izinakan, jakanya Allah bulihakan langit yang di atas, bumi yang kita pijak, jika diizinakan Allah untuk bapandir langit lawan bumi, pasti langit lawan bumi akan berucap pada manusia, kabar gembira bagi yang mau puasa bulan Ramadan akan meraih surga orang tersebut. Jika diizinakan, sebagaimana batu-batu kecil al-hasa pernah di zaman Nabi diizinakan Allah untuk mengeluarkan suara, bertasbih bebatuan. Walau kada bisa muntung, walau kada ada alat yang bisa mengeluarkan suara, kalau Allah sudah mengizinkan akan bapandirnya. Bumi langit sama. Jakanya diizinakan dah akan berucap bumi dan langit, kabar gembira bagi orang puasa di bulan Ramadan akan meraih surga. Disambut oleh langit dan bumi, bergembira juga langit dan bumi bagi orang yang berpuasa Ramadan. Hadits ketujuh, qala sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Hadits ketujuh, Rasulullah bersabda, puasa itu bagaikan perisai. Puasa itu bagaikan perisai. Tameng sama. Puasa itu bagaikan perisai dari api neraka.
seperti perisai kalian yang digunakan dalam peperangan. Seperti perisai kalian yang digunakan dalam peperangan. Hadits ketujuh, ujar Nabi, puasa itu baik puasa wajib Ramadan atau puasa sunnah, itu bagaikan perisai. Tahu perisai kan? Tetangkisan. Bahar itu amun perang, sebelah tangan itu pedang, sebelahnya tetangkisan. Perisai. Macam-macam bentuknya, ada yang bulat, ada yang lonjong perisai itu. Jadi perisai contohnya tangan kiri, tangan kanan pedang, menangkis timpasan-timpasan musuh tuh perisai. Melindungi kita. Jadi yang dihantam tuh perisai aja, tameng aja, tatangkisan tadi. Biasanya besi juga, logam juga biasanya. Puasa itu bagaikan perisai dari neraka, ujar Nabi. Melindungi kita dari api, dari panasnya api neraka. Sebagaimana perisai yang kalian gunakan dalam peperangan, perumpamaannya puasa itu. Amun kada hendak dijilat panasnya api neraka, banyaki puasa. Semakin banyak puasa kita, semakin banyak perisai, tatangkisan, kada langsung menyentuh kita panas itu, perisai yang kena melindungi kita. Hadits ke-8, qala sallallahu alaihi wasallam, as-saimu idza aftara sallat alaihi malaikatu hatta yafrugha. Orang yang berpuasa itu apabila berbuka apabila berbuka, maka malaikat-malaikat akan mendoakannya. Maka malaikat-malaikat akan mendoakannya sampai ia selesai berbuka. Sampai ia selesai berbuka. Hadits ke-8, penjelasannya. Orang yang puasa, ujar Nabi, pada saat inya lagi buka, makan, minum, makan korma, minum teh, es, makan bingka, imbahnya 2,5 piring nasi. Intinya ketika orang berpuasa lagi menyantap hidangan berbuka, saat itu doa-doa malaikat terpanjatkan untuknya. Aida'at lahu bil barakah,
au istaghfarat lahu. Bentuk doa malaikat bagi orang yang lagi menyantap hidangan berbuka apa? Berupa keberkahan. Didoakan berkah oleh malaikat atau dimintakan ampun oleh malaikat. Salawas inya menyantap hidangan, salawas itu pula didoakan malaikat hatta yafrugha, sampai tuntung inya memakan. Mendengar ini lah laluai berbuka bata tengah jam makan. Kenapa ikam gancangnya buka balas dendam jer? Kuitannya sarik. Pian kada mendengar hadisnya maai. Orang nang puasa saat inya berbuka sampai inya tuntung tu didoakan malaikat. Jadi ulun beristilah belalambat tuntung isya mangai. Kada juga kayak itu dengan kadar kayak apa normalnya saat menyantap hidangan. Jangan mendengar lalu diperpanjangi makan. Banyak kanyang, mariga, koler tarawih. Nah, itu penyakit. Makanya kami waktu di Tarim itu di Darul Mustafa itu bulan puasa, pas buka puasa itu masih bukan menyantap makanan berat. Makanan berat tuh lain, wasi maksudnya lain. Artinya waktu buka tuh sekedar korma, habis itu meminum bubur gandum, syurbah namanya. Lawan roti-roti gorengan, itu aja. Pas buka, tuntung makan itu sembahyang maghrib. Habis maghrib itu sholat ba'diyah. Habis itu sholat tasbih. Embatu bebulik kami ke asrama, ke kamar masing-masing. Istirahat. Istirahat tuh sampai anggap wah ini kita jam parak jam 9 hanya bebulik ke musola untuk sembahyang isya dan tarawih. Padahal isya itu masuk waktunya jam 8-an. Tapi kami undur takhir sampai jam 9-an. Kenapa? Demi menghindari sesuatu yang disebut ulama fikih bid'ah dalam tarawih. Apa bid'ah dalam tarawih dalam fikih itu? Sung-sung manggawi setelah masuk sholat isya. Tarawih yang afdal digawi itu bukan setelah masuk sembahyang isya langsung beisya langsung tarawih. Itu bagus tapi kada afdal. Sebagian ulama fikih mengatakan bid'atul musallin. Itu sesuatu yang kada pernah dicontohkan Nabi. Nabi itu tarawih itu bukan awal-awal waktu isya embah tuntung langsung, tapi diundur setengah jam setelah masuk, sejam setelah masuk waktu isya hanyar tarawih. Menghindari itu kami pun isya dan tarawih diundur. Kada makan berat masih itu. Mbah tuntung tarawih hanyar makan berat. Jam 10 ke atas hanyar makan beratnya. Nah, kayak itu. Kalau sung-sung makan berat terdahulu, barat parut. Tarawih koler, ngantuk. Kenapa? Kalau kami bahari tarawih lawan Habib Umar, Sidin Imam, sekali sembahyang tarawih itu 2 juz. 20 rakaat itu dibagi sampai tuntung tarawih itu 2 juz Sidin baca habis. Berjam-jam tarawihnya. Kalau parut kanyang ya, tapi kalau masih lapar, sudah sedikit ada pembukaan tadi korma, syurbah, itu masih ada tenaga gitu. Ada juga ngantuk, masih ada kosong ruang di lambung masih 2/3 kosong mungkin. Bah tuntung tarawih, doa, anyar makan berat, nasi, ayam, intalo. Balas dendam hal lagi batul. Demi menghindari kekanyangan saat berbuka. Karena dampaknya karena isya dan tarawih koler.
Bah kekanyangan 3 piring nih. Wah. Tarawih kadayoknya. Batis mina singgal. Alasan macam-macam diulah-ulah surang. Akhirnya lalu kada tagawi. Hadis ke-9. Qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakah wa zakatul jasadi as-saum. Hadis ke-9 Nabi bersabda, di balik segala sesuatu ada zakatnya. Di balik segala sesuatu ada zakatnya. Dan zakatnya tubuh atau zakatnya jasad adalah berpuasa. Segala sesuatu ada pajaknya, bahasa tuh. Ada yang harus ditunaikan, kewajiban yang harus ditunaikan. Dan zakatnya awak, zakatnya jasad adalah puasa. Segala sesuatu itu ada yang harus dikeluarkan, ada yang harus dipungut sebagai bentuk pembersihan. Zakatnya awak, zakatnya jasad, puasa. Puasa tuh yang membersihi awak. Harta tuh, amun banyak tertumpuk, ada zakat yang harus dikeluarkan dengan syarat-syarat wajibnya. Yang dikeluarkan itu tujuannya membersihi yang sisa. Kayak itu juga awak. Batang tubuh kita ini ada zakatnya, ajar Nabi. Zakat batang tubuh adalah dengan dipuasaakan. Tujuannya menyehatkan awak, membersihi awak-awak dari yang rigat. Sumu tasihu, puasalah kalian, kalian akan sehat. Ajar Nabi. Kira-kira paham tak? Tadi sedikit mengkoreksi tentang masalah buka puasa di Tarim. Itu makan beratnya ada juga sewaktu-waktu imbah tuntung bamaghrib. Jika ada mesti habis isya juga. Pas buka masuk adzan maghrib itu makan yang ringan, korma dan tadi dari gandum, bubur gandum. Bah tuntung tuh salat maghrib berjamaah, sembahyang tasbih, bertetangga jam, hanyar sebagian ada makan berat ke matbah waktu itu. Bah tuntung makan berat, istirahat sejam lebih. Masuk adzan isya, adzan tetap adzan, tapi kami ditakhir isyanya dulu. Hanyar sembahyang isya setelah istirahat sejaman dan tarawih 2 juz tadi. Bah tuntung itu makan mulang ada. Sebagai energi untuk akhir malam pulang. Untuk witir dan yang lain. Hadits ke-10. Qala sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadatun wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfur. Hadits yang ke-10, ujar Nabi,
Naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Hadis itulah. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Wasumtuhu tasbihun atau somtuhu. Berdiamnya orang berpuasa itu tasbih. Berdiam kada bapandir. Berdiamnya orang berpuasa itu tasbih. Wa amaluhu mudha'af. Amal ibadah orang berpuasa dilipat ganda pahalanya. Amal ibadah orang berpuasa dilipat ganda pahalanya. Mudha'af. Wa du'a'uhu mustajab, dan doanya orang berpuasa itu mustajab, lakas dikabulkan. Wa dzambuhu maghfur, dan dosanya diampuni, dosa kecilnya. Penjelasan hadis ke-10. Rasulullah bersabda, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Guringnya orang puasa, baik puasa wajib Ramadan atau puasa sunnah, sama ibadah. Lalu kayak apa penjelasannya? Apakah ketika orang habis tuntung basaur guring bangun asar itu ibadah? Ampun Bang Jago. Guring imbah sahur jam 3, bangun parak maghrib, ibadah. Pau. Artinya kada mutlak tidur orang berpuasa ibadah. Ada catatan yang harus diingat. Ketika tidurnya bukan tidur yang dosa. Guringnya ini bukan guring yang dosa. Kayak apa? Guring di waktu saat memang belum diwajibkan sholat. Contoh, habis basaur, basubuh, sholat subuh, tuntung sholat subuh, bawirid dan semacamnya, sampai jam 8 pagi, guring, bangun jam 11. Antara jam 8 sampai jam 11 ini memang kadada kewajiban yang harus digawinya. Ini ibadah. Atau bah bajuhur siang jam 1 guring, bangun jam 3 lewat sedikit. Antara jam 1 sampai jam 3 ini kadada kewajiban ibadah lain seperti sholat. Itu ibadah. Adapun yang tadi basaur jam 2:30, bah kakanyangan basaur menguhumi 2 bungkus. Goreng, bangun, habis asar. Sorry Bang Jago, ini lain ibadah. Itu artinya belajar hendak mati. Belasan jam goreng bangkak mata. Kadang itu yang dimaksud hadis ini, naumus shaim ibadah. Wah, berarti goreng seharian bayar. Malam semalaman kada begoreng sampai besaur. Mbah besaur jam 3 hanya gorengan.
Bangun asar, wah ibadah ya, mana ibadah sembahyang terlewat, subuh terlewat, duhur terlewat, asar masih waktu asar, amun degawi juga. Na'udzubillah, itu kadang-kadang itu maksud guring itu ibadah saat berpuasa. Apabila waktu guringnya kada korupsi waktu wajib sembahyang, nah itu ibadah. Wasamtuhu tasbih, badiamnya muntung orang berpuasa dicatat pahala seakan bertasbih. Amaluhu mudha'af, perbuatan baik nang inya gawi saat berpuasa itu dilipat ganda oleh Allah pahalanya. Du'auhu mustajab, inya berdoa ketika saat berpuasa lebih cepat dikabulkan oleh Allah doa tadi daripada ketika inya kada berpuasa. Wa dzambuhu maghfur, dosa-dosa kecilnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan hari ini membawa kebaikan gasan kita seberataan. Sedikit menambah wawasan kita tentang keutamaan berpuasa. Kita tutup dengan membaca doa penutup majlis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa